Nah, jadi di sini saya membahas terkait salah satu jurnal, yaitu jurnal dari Molecules, di mana judulnya itu adalah The Development and Application of a HPLC Derived Database for the Indication of Phenolic in Honey. Di mana pada jurnal ini itu membahas terkait identifikasi fenol yang ada di dalam madu dengan menggunakan teknik HPLC. Nah, pada jurnal ini menggunakan fase diam yaitu silika gel, sedangkan fase geraknya itu ada dua jenis. Nah, pada jurnal ini menggunakan dua jenis fase gerak, yaitu ada fase gerak B dan fase gerak A. Kenapa digunakan fase gerak B? Karena fase gerak B ini sudah umum digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait tentang madu yang menggunakan HPTLC. Sedangkan fase gerak A itu karena fase gerak A ini memiliki polaritas yang tinggi, sehingga dapat mengidentifikasi senyawa-senyawa dengan tingkat polaritas yang tinggi juga. Nah, fase gerak A itu terdiri dari toluen, etil asetat, dan asam format dengan perbandingan 2:8:1. Jadi di sini yang lebih dominan itu adalah etil asetat dan asam format, sehingga fase gerak A itu memiliki polaritas yang lebih tinggi. Lalu ada fase gerak B. Fase gerak B itu terdiri dari toluen, etil asetat, dan asam format dengan perbandingan 6:5:1, di mana yang paling tinggi angkanya itu adalah toluen, di mana toluen ini bersifat nonpolar. Jadi fase gerak B ini lebih nonpolar. Nah, lalu di sini permasalahannya itu adalah bagaimana pengaruh dari perbedaan fase gerak A dan B ini terhadap risiko komigrasi dan hilangnya senyawa fenolik pada pemisahan HPTLC. Lalu bagaimana cara untuk memitigasi risiko dari koimigrasi dan hilangnya senyawa fenolik tersebut. Nah, jadi di sini ada gambar di mana di sini adalah kromatogram dari kromatogram HPTLC dengan menggunakan fase gerak A. Nah, fase gerak A, nah HPTLC ini kan tadi menggunakan fase diamnya itu adalah silika gel, di mana silika gel itu bersifat lebih nonpolar. Nah, lalu dia itu menggunakan fase gerak A juga lebih polar, sehingga karena berdasarkan teori like dissolves like, di mana senyawa polar itu lebih larut di dalam pelarut polar, maka senyawa-senyawa polar yang akan teridentifikasi nanti itu akan terilusi atau terlarut lebih cepat pada pelat silika gelnya ini nanti. Nah, ini dibuktikan berdasarkan kromatogramnya itu, di mana terdapat dua senyawa dengan kepolaran yang hampir mirip, itu ada metil siringate dan lumikrom. Nah, metil siringate dan lumikrom ini polaritasnya itu hampir mirip, sehingga dia itu bermigrasi pada zona dengan nilai RF yang berdekatan. Lalu ada lagi EGCG, di mana EGCG itu dia tuh sangat polar. Nah, karena dia itu sangat polar dan fase geraknya itu juga polar, jadi dia itu terelusi sangat jauh, yang menyebabkan posisinya itu dapat berdekatan dengan senyawa-senyawa lain. Selain itu, EGC juga terelusi, jadi dia tuh ke eh, lebih dekat ke bagian awal pelat. Nah, karena ini, jadi dia itu bisa beresiko untuk terjadinya komigrasi atau tumpang tindih antar senyawa. Nah, yang kedua itu ada eh, dengan menggunakan pelarut fase gerak B. Nah, fase gerak B itu tadi kan kurang polar. Nah, karena dia itu kurang polar, jadi ketika senyawa yang bersifat polar itu akan teridentifikasi, namun dia itu akan tertinggal atau melekat pada bagian pelat silika. Nah, selanjutnya itu contohnya itu ada asam salisilat, di mana asam salisilat ini dia itu sangat polar. Nah, karena dia itu sangat polar, jadi dia itu akan tertahan pada bagian bawah pelat sehingga menyebabkan nilai RF-nya itu sangat rendah. Nah, karena nilai RF-nya sangat rendah, jadi ini bisa beresiko hilangnya senyawa fenolik yang bersifat polar akibat elusinya itu tidak cukup kuat.
Nah, lalu bagaimana cara memitigasi risiko tersebut? Nah, untuk memitigasi risiko tersebut, maka bisa kita menggunakan kombinasi dua jenis fase gerak seperti yang digunakan pada jurnal ini, menggunakan dua jenis fase gerak yaitu fase gerak A dan fase gerak B. Nah, hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang tidak terdeteksi pada satu fase gerak, seperti pada fase gerak yang awal tadi itu tidak tidak ada teridentifikasi asam galat. Nah, maka pada fase gerak yang lain akan teridentifikasi.